Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo tegaskan komitmen pemerintah selamatkan kekayaan negara untuk rakyat. Wapres Gibran tekankan pentingnya perkuat peran UMKM di berbagai program strategis pemerintah. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan. Bersama saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 6 Oktober 2025. Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset barang rampasan negara kepada PT Timah Tbk yang digelar di smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, mulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk. Presiden Prabowo menyaksikan momen bersejarah tersebut yang menandai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktek tambang ilegal di kawasan PT Timah. Kepala negara menyebutkan nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai 6 hingga 7 triliun rupiah. Nilai itu belum termasuk tanah jarang yang nilainya bisa jauh lebih besar. Bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga inggot-inggot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monoksid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. $200 monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total, ya, potensi 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Presiden mengatakan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah telah mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Rabu 8 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua jabatan tahun 2025-2030 di Istana Negara Jakarta. Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Selanjutnya, Presiden juga melantik Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di mana pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di tanah Papua. Bahwa saya akan setia dan memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, khusus bagi gubernur dan wakil gubernur, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik 2 wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan 2 asisten khusus Presiden di Istana Negara Jakarta. 2 pejabat yang dilantik sebagai wakil menteri, yakni Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Presiden Prabowo Subianto juga melantik 2 pejabat baru di lingkup istana, yakni Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, dan Agung Gumilar sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis. Tampak hadir dalam acara itu para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri. Rabu 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) di Istana Negara Jakarta. Presiden melantik Doni Oskaria sebagai Kepala BP BUMN, sementara Aminuddin Ma'ruf dan Teddy Barata dilantik sebagai Wakil Kepala 1 dan Wakil Kepala 2 BP BUMN. Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, khusus bagi gubernur dan wakil gubernur, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dan 1 wakil duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas para dubes LBBP dan wakil dubes dalam mewakili Indonesia di berbagai belahan dunia. Dengan dilantiknya para dubes LBBP dan wakil dubes ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global, memperluas kerjasama strategis,
serta memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika politik dan ekonomi dunia yang terus berkembang. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut diantaranya para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kamis 9 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai ratas mengatakan bahwa target swasembada pangan akan tercapai dalam waktu dekat. Menurut Amran, percepatan target itu diiringi dengan capaian produksi yang menggembirakan. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 34 juta ton di akhir tahun. Angka ini naik 4 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim, kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Kemudian khusus bulan ini beras terjadi deflasi, yaitu minus 0, saya ditunjukkan datanya, minus 0,13%. 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September. Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai oleh pemerintah. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 6 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara pemakaman almarhumah Karlina Umar Wirahadi Kusuma, istri dari Wakil Presiden keempat Republik Indonesia pada masa 1983 hingga 1988, Umar Wirahadi Kusuma, di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara secara militer dimulai pukul 13.45 waktu Indonesia Barat dengan laporan Komandan Upacara Letkol CPM Safik kepada Wapres selaku inspektur upacara. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat singkat almarhumah yang dikenal sebagai sosok pendamping setia, penuh keteladanan dan memiliki peran besar dalam mendukung pengabdian almarhum Umar Wirahadi Kusuma kepada bangsa dan negara. Selanjutnya Wapres membacakan apel persada dan melakukan penimbunan tanah di liang lahat secara simbolis. Apel persada. Saya, Wakil Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhumah. Nama, Nyonya Karlina Umar Wirahadi Kusuma. Status, istri Wakil Presiden Republik Indonesia keempat, periode tahun 1983 sampai dengan 1988. Putri dari almarhum Bapak Jaja Atmaja yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 4.33 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua
dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya. Jakarta, 6 Oktober 2025, Inspektur Upacara Gibran Rakabuming. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan rasa duka cita mendalam atas wafatnya almarhumah Karlina Umarwi Rahadikusuma. Ia mengenang almarhumah sebagai pribadi yang tulus, bersahaja, dan setia mendampingi suami dalam pengabdian kepada negara. Almarhumah Karlina Umarwi Rahadikusuma wafat di Jakarta Pusat, Senin 6 Oktober 2025 pukul 4.33 waktu Indonesia Barat karena sakit. Almarhumah lahir di Bandung 30 Juli 1930 dan berpulang pada usia 95 tahun. Rabu 8 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 di Kampung Cibangkok dan Cibarengbek, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian, khususnya pada komoditas jagung. Wapres berpesan agar peningkatan hasil panen juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pendampingan kepada para petani. Saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu semua yang terlibat. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas kontribusinya. Saya berharap ke depan ini bisa dipertahankan dan cakupannya diperluas. Ini tadi sudah ada lebih dari 30.000 gapok tan dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Dan apalagi di Banten, ini banyak sekali pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam. Tapi saya pesan ini, Bapak Ibu semua, masalah off-taker. Ini saya harap nanti ke depan Bulog bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Pada hari yang sama, usai memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan bakti kesehatan dan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar di Kampung Cibangkok dan Cibarengbek, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Wapres menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai secara parsial. Upaya peningkatan produksi pangan harus berjalan beriringan dengan penyediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau serta stabilitas harga bahan pokok. Dalam peninjauan bakti kesehatan ini, Wapres menyaksikan langsung pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol hingga memberikan obat-obat dasar. Ia pun mengapresiasi para tenaga medis yang tetap sigap melayani masyarakat di berbagai pelosok daerah. Kamis 9 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau AKU Mandiri di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM melalui penguatan ekosistem usaha, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Langkah ini menurut Wapres sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perwujudan kemandirian ekonomi bangsa melalui penguatan sektor produksi dalam negeri dan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan. Bersama saya Hutomo Budi, Ragil Lestari, dan tim liputan melaporkan.
Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.